pendakian tektok. Pendakian hanya 1 hari tanpa menginap atau camping. Agar maksimal kegiatan pendakian tektok, tentunya harus lengkap perlengkapan yang dibawa. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman. Di materi yang sudah ada materi pendakian tektok. Berikut ini akan saya berikan materi perlengkapan apa saja yang harus dibawa pada saat melakukan pendakian tektok. Tapi sebelumnya kita harus mengerti bahwa apa itu tektok? Apa pengertian tektok? Ya, apa itu pendakian tektok? Pendakian tektok merupakan pendakian yang dilakukan dalam waktu sekali jalan. Berangkat dari base camp menuju puncak atau pos tujuan, lalu kembali lagi tanpa bermalam atau melakukan camping di gunung atau di puncak atau di shelter. Atau tektok dalam pendakian sering diartikan sebagai kegiatan mendaki pergi pulang dalam 1 hari, perjalanan trek sampai puncak dan out, pulang kembali ke base camp. Tektok juga sebagian pendaki, sebagian para penggiat alam yang berkegiatan di alam bebas disebut pendakian ultrarik. Tentu sahabat alam tahu bahwa yang disebut dengan kegiatan ultrarik atau camping ultrarik adalah campingnya yang minimalis, segala perlengkapan portable-nya lebih diperkecil kuantitinya, bukan berarti kualitas, kuantitinya, seperti tenda kapasitas 1 atau 2 orang, perlengkapan masaknya juga termasuk daypack atau carrier itu lebih ke simple. Untuk pendaki yang melakukan tektok biasa disebut tektoker. Nah, itu tadi, tektoker ini membawa peralatan pendakian standar, ringan, lengkap, sehingga memungkinkan untuk bergerak lebih cepat dan leluasa. Beda dengan mendaki gunung, menginap di base camp atau shelter, perlengkapan lebih maksimal. Bukan cuma kualitas, tapi kuantitasnya. Di tektoker lebih diutamakan kualitas. Kuantitasnya diperkecil, lebih standarkan lagi, diminimaliskan lagi. Supaya apa? Supaya pergerakan pendakian tektok, perjalanan pendaki lebih ringan dan simple. Namun hal ini tetap mengutamakan faktor keselamatan diri dan rekan sependakian. Dan pendakian tektok ini juga hanya dilakukan di gunung-gunung yang memiliki rentang waktu yang tidak begitu panjang. Misalnya seperti Gunung Prau, Gunung Andong, atau Gunung Papandayan. Dan para pendaki gunung yang melakukan kegiatan ini, maksudnya lebih kegiatan dengan cara tektok, mendaki gunung pulang hari, atau hanya mendaki gunung pulang hari, umumnya itu dikarenakan adanya beberapa keperluan, seperti misalnya survei jalur, di mana beberapa hari kemudian akan digunakan jalur untuk trail running misalnya, lintas alam misalnya, lomba kegiatan lintas alam misalnya, atau bahkan hanya sekedar berolahraga. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi adalah trail running. Namun banyak juga yang melakukannya semata-mata hanya untuk mendaki gunung, hanya tidak menginap atau camping. Berikut barang bawaan atau perlengkapan pendakian tektok yang harus dibawa. Dari segi barang bawaan, pendaki tipe ini hanya membawa peralatan dalam jumlah sedikit, lebih simpel, dan diutamakan bahan makanan pokok yang bisa menambah stamina tubuh selama pendakian tektok. Ya, perlengkapan itu seputar makanan, minuman, camilan, dan obat-obatan secukupnya. Di materi ini saya tidak membahas masalah makanan atau minuman yang harus dibawa, hanya singkat saja bahwa makanan tetap secara kualitas. Maksudnya secara kualitas, sekalipun sedikit, tetapi secara kualitas sangat mendukung untuk stamina tubuh dari segi minuman dan makanan. Dari segi minuman, tentunya yang berhubungan dengan minuman elektrolit. Dari segi makanan juga, tentunya yang banyak mengandung
energi untuk mendukung kegiatan pendakian tektok. Tentu saja, pendakian tektok berhubungan juga dengan packing. Packing lebih sederhana karena carrier-nya juga atau daypack-nya juga ultralight. Yang paling menyenangkan dari tektok adalah barang-barang yang dibawa bisa berkurang 3/4 barang yang biasa dibawa kalau sahabat alam melakukan mendaki gunung dengan cara ngecamp atau camping. Berikut ini yang pertama yang harus sahabat alam siapkan adalah raincoat atau ponco. Ini berhubungan dengan safety di tubuh kita. Kenapa? Padahal kita tidak menginap, padahal kita tidak camping di shelter atau di puncak gunung. Kenapa harus membawa ponco raincoat? Ini berhubungan dengan kondisi cuaca yang akan sahabat alam temukan pada saat pendakian tektok. Raincoat tentunya adalah untuk melindungi tubuh kita dan pansel kita, carrier kita atau daypack kita dari terpaan hujan. Sedangkan ponco juga sama, dan bahkan ponco bisa dibuat menjadi shelter sementara bila pendakian tektok betul-betul tidak memungkinkan dilakukan, alias hujan deras. Yang kedua perlengkapan atau peralatan yang harus dibawa adalah jaket windrobe dan letakkan dalam kantong plastik. Apa fungsinya jaket windrobe ini? Jaket windrobe dibawa di dalam carrier, tas atau daypack bila mana sahabat alam mengalami cuaca yang ekstrim dan mempengaruhi kondisi tubuh sahabat alam. Misalnya suhu dingin yang membuat tubuh sahabat alam menggigil. Disinilah jaket windrobe berfungsi. Yang ketiga, satu setel pakaian yang disimpan dalam kantong plastik dan disimpan di tas carrier atau daypack. Untuk apa satu setel pakaian ini? Bila mana pada saat alam berhubungan juga dengan cuaca buruk, ekstrim, jalur trek berlumpur, artinya sahabat alam pada saat pulang bisa berganti pakaian. Bukan berarti pendaki gunung itu harus kelihatan lusuh, dekil, banyak lumpur. Bukan. Kemungkinan sahabat alam pulang turun ke base camp bukan penduduk masyarakat setempat. Apalagi kalau para sahabat alam adalah harus melakukan perjalanan transportasi yang jaraknya 2-3 jam misalnya. Apalagi harus menggunakan transportasi umum. Tidak mungkin kan dengan pakaian yang lusuh, kotor, penuh lumpur. Yang keempat, makanan siap saji. Makanan siap makan artinya kurangi kegiatan-kegiatan yang harus memasak di shelter. Namanya tektok, pendakian tektok pulang hari. Jadi usahakan jangan banyak kegiatan di masak-memasak, kecuali sahabat alam mau memasak air atau mie instan. Tentunya membutuhkan air panas. Itu pun sebenarnya bisa sahabat alam ganti air panasnya dengan termos yang bisa dibawa di daypack. Yang kelima, air minum secukupnya. Tentunya karena pendakian tektok itu sangat menguras tenaga, tidak istirahat atau camping di gunung, artinya sahabat alam harus pulang kembali saat hari itu juga. Saya sarankan untuk air minum atau minuman, usahakan membawa minuman selain air mineral, bawalah minuman elektrolit yang sesuai yang dibutuhkan tubuh sahabat alam dan berhubungan juga dengan trek gunung yang akan didaki dan cuaca atau iklim pada saat itu. Yang keenam adalah playset. Sebenarnya playset alternatifnya bisa saja dengan ponco, tapi ponco atau raincoat itu lebih ke melindungi tubuh kita dan tas kita. Sementara bila mana kita melakukan pendakian tektok, kami melakukannya dengan bersama sahabat-sahabat alam lainnya, tentunya membutuhkan tempat yang lebih luas. Disitulah dibutuhkan salah satu perlengkapan namanya playset. Masalah ukuran, silakan sahabat alam sesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah sahabat-sahabat alam yang akan ikut melakukan pendakian tektok.
Berikutnya adalah sepatu trekking atau running. Ya, kenapa saya bilang sepatu trekking atau running? Sangat berhubungan memang dengan kegiatan trail running. Hanya saja trail running itu seperti kita melakukan maraton di trek gunung. Kalau tektok kita seperti mendaki biasa, jalan santai, hanya pulang hari. Saya rekomendasikan bahwa sahabat alam harus menggunakan sepatu trekking layaknya mendaki gunung untuk camping. Karena pendakian teknik sama saja karena mengikuti jalur pendakian gunung. Maka dari itu, untuk masalah alas kaki, saya tekankan dan rekomendasikan tetap sahabat alam menggunakan sepatu trekking atau sepatu trail running. Kenapa? Tentu saja memang sepatu trekking dan sepatu trail running itu sangat berbeda dari ukuran berat ringannya. Sepatu trail running itu lebih ringan, lebih simpel. Dalam sepatu trekking, ya seperti sahabat alam ketahui, bisa saja memang lebih berat dari sepatu trail running. Berikutnya adalah headlamp atau lampu yang bisa diletakkan di kepala. Perlengkapan ini sebagai perlengkapan antisipasi bila mana sahabat alam kemalaman pada saat turun trekking. Dan yang kesembilan adalah obat-obatan pribadi atau obat-obatan secukupnya bila sahabat alam membawa bersama sahabat lainnya melakukan pendakian tektok. Yang ke-10 adalah kamera mirrorless. Tentu saja walaupun mendaki gunungnya hanya pulang hari alias tektok, tentu sahabat alam juga ingin mengabadikan momen-momen pada saat berkegiatan di alam bebas atau mendaki tektok. Dan bawalah kamera mirrorless, atau bila cuaca mendukung tidak ada turun hujan, sahabat alam juga bisa menggunakan kamera handphone dengan tongsis atau tripod. Dan yang ini adalah yang ke-11, fotokopi KTP dan biaya simaksi. Walaupun sahabat alam melakukan pendakian secara tektok yang namanya simaksi, tetap saja sahabat alam harus patuhi. Dari rumah atau base camp sekretariat menuju lokasi destinasi gunung yang akan dilakukan pendakian tektok berjarak jauh 2, 3, atau 4 jam lebih. Jangan sampai yang namanya fotokopi KTP dan biaya simaksi tertinggal. Dan ini terakhir, saya rekomendasikan tetap sahabat alam harus membawa trekking pole. Tidak ada hubungannya membawa trekking pole khusus pendakian, menginap, atau camping. Trekking pole sangat berhubungan dengan kegiatan di mana kita melakukan trek, berjalan, hiking, dan sebagainya. Karena apalagi dengan pendakian tektok, kita tetap membawa beban di punggung, walaupun bebannya tidak sebanyak kita melakukan pendakian gunung. Tentu saja trekking pole ini sangat membantu. Karena kenapa? Trekking pole bisa mengurangi beban di tubuh kita, di punggung kita 30%. Artinya, trekking pole berguna untuk menopang tubuh kita, gravitasi tubuh kita ke bumi itu lebih terbantu 30%. Oke sahabat alam, sekali lagi saya tekankan bahwa agar pendakian tektok sahabat alam menyenangkan, ada dua hal pertama yang harus sahabat alam perhitungkan. Yang pertama masalah aman. Aman bagaimana dengan tujuan destinasinya, aman atau tidak, baik itu cuaca, baik itu treknya, baik itu peraturan-peraturannya, dan sebagainya. Aman juga perhitungkan di budget sahabat alam. Apakah dalam kondisi aman? Fisik juga apakah dalam kondisi aman? Mental juga apakah dalam kondisi aman? Sehingga bila itu semua termasuk referensi data, tujuan destinasi kita sudah lengkap, perizinan yang berhubungan dengan perizinan simaksi dan sebagainya sudah lengkap, makanan dan minuman lengkap, saya yakin sahabat alam akan mengalami nyaman. Bila dalam pendakian trekking ini sahabat merasakan kenyamanan, tentunya pendakian tektok sahabat alam akan menyenangkan. Oke sahabat alam, sekian materi ini buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel. Saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alimnya agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.